saya pikir, oh ikut Yesus itu kayak gini, Yanti dijawab, saya juga pasti. Apalagi Kristen di Indonesia ini, kita sudah terbiasa dengar yang enak-enak, ya, kesaksian yang keren-keren. Tapi kalau kesaksian begini kayaknya kok agak gimana gitu. Saya menjalani hidup nih yang saya mau saksikan, saya bilang walaupun tanpa uang, asal engkau punya Tuhan, engkau hidup. Engkau hidup, saudara. Ketika saya akhirnya diusir dari keluarga saya dari Poso, saya ke Kota Palu, saudara. Di Kota Palu, saya tinggal di tempat kos-kosan sepupu saya. Sepupu saya itu, dia juga papahnya Muslim. Dia bertobat, terima Yesus. Ketika dia kuliah, papahnya dengar dia jadi Kristen, papahnya datang. Ngomong sama dia, kamu benar-benar mau jadi Kristen. Saya tidak akan bayar kuliahmu kalau kamu mau jadi orang Kristen. Lalu dia berdoa, saudara. Dia berdoa, dia pakai ayat, hati papi seperti hati raja di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Dia doa puasa, saudara. 3 hari tok doa puasa, dijawab Tuhan. Papinya datang dan ngomong, kamu benar mau jadi Kristen? Iya pi. Ya udah, satu syaratnya, kamu harus cari jodoh orang Kristen, kamu harus mati dikuburkan secara Kristen. Jangan pernah balik lagi ke agama, karena agama itu bukan untuk main-main. Luar biasa nggak jawaban doa saudara? Pasti tepuk tangan. Ya pasti tepuk tangan, karena dahsyat. Waktu saya diusir dari rumah, saya tinggal di kos-kosan sepupu saya ini. Dia bilang, Dep berdoa. Saya doa cuma 3 hari loh, Tuhan jamah hati papi saya. Papi saya datang terima saya, malah dia kasih pesan begitu. Wah saya tiru dong, kita ini kan orang Kristen suka mengcopy paste kan. Saya tiru doanya dalam nama Yesus Tuhan. Ya itu waktu saya masih diproses di rumah, dia selalu memberi saya kekuatan. Saya bilang, gimana ini Yan, saya gini-gini. Kamu pokoknya berdoa, saya dulu cuma 3 hari Tuhan jawab. Saya doa buat papi saya. Hati papi saya seperti batang air di tangan Tuhan. Engkau akan mengalirkannya kemanapun engkau ingini. Doa puasa 1 hari lewat, gak ada jawaban. 3 hari lewat, gak ada jawaban. 1 bulan tak dijawab. Sampai 3 bulan saudara saya doa puasa, dijawab. Papi saya datang ngomong, benar kamu mau jadi Kristen? Iya pap, angkat kaki dari rumah. Kayaknya tepuk tangannya ndak rela Pak Gembala. Karena kok tidak seperti yang diinginkan ya. Karena saudara terlalu banyak nonton film India, drama Korea, selalu happy ending. Padahal Tuhan itu mau kita ini mengalami dia, karena hidup kita belum selesai. Tapi saya jawab, kamu benar mau jadi Kristen? Kalau kamu mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga ya. Dan satu lagi, kamu pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazah. Yang sekolahin kamu tuh saya. Saya mau lihat, kamu pergi dari rumah gak bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya sekarang tidak kurus loh saudara. Yesus kasih makan saya kenyang loh saudara. Bahkan berkelimpahan. Sehingga saya bisa kasih makan orang lain. Loh saudara, waktu itu saya bilang, Tuhan kenapa jawabannya beda? Saya berdoa pakai ayat yang sama loh. Hati papiku seperti batang air Tuhan. Kalau Yati ditolong, maka saya juga. Sambil nyanyi, kalau lain ditolong. Apa? Pret. Ya, pertolongan Tuhan tidak selalu sesuai yang kita pikir. Makanya ikut Tuhan tuh buang semua konsep yang salah. Ya, saya pikir, oh ikut Yesus itu kayak gini, Yanti dijawab, saya juga pasti. Apalagi Kristen di Indonesia ini, kita sudah terbiasa dengar yang enak-enak. Ya, kesaksian yang keren-keren. Tapi kalau kesaksian begini kayaknya kok agak gimana gitu. Saya menjalani hidup nih yang saya mau saksikan, saya bilang walaupun tanpa uang, asal engkau punya Tuhan, engkau hidup. Engkau hidup saudara. Saya tinggal di tempat kos itu 1 tahun. Tanpa uang 1 sen pun di tangan. Kadang makan, kadang gak makan. Kadang nunut sama temen. Setiap hari apa yang saya lakukan, kalau anak-anak kos sudah berangkat ke kampus, saya cuci baju mereka, bukan untuk dapat gaji. Untuk numpang tinggal dan numpang makan di situ. Saya cuci baju, saya nyapu, saya ngepel, saya nyetrika.
Setan datang, goblok ikut Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu banyak pembantu yang cuciin bajumu. Saya bercucuran air mata, saya bilang, Tuhan, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Milik Tuhan. Dan tidak ada cara lain Tuhan menyiapkan hidup saya untuk bisa dipakai selain melewati proses itu. Saya harus melewati padang gurun itu. Gak ada satu orang pun bisa di sana. Tetapi saya harus melewati itu untuk menghabiskan kedagingan, kesombongan saya ini loh. Karena Tuhan gak bisa pakai saya kalau saya masih sombong. Saya dulu pelatih senam aerobik sebelum bertobat, saudara. Dan apa yang saya butuhkan itu disediakan oleh orang tua saya. Kami tidak berkekurangan. Dan ketika saya terima Yesus, saya harus direndahkan sampai seperti itu. Saya yang dulu begitu sombong, begitu angkuh, Tuhan harus proses sampai di titik itu seperti pembantu. Cuci baju pakai tangan bukan pakai mesin. Nyetrika, nyapu, ngepel. Setiap saya melakukan itu, air mata saya menetes. Ada pergolakan di jiwa yang iblis ngomong, goblok, pulang ke rumahmu, ngapain ikut Yesus begitu. Tapi firman Tuhanlah yang memberi saya kekuatan. Tuhan, aku harus dibentuk. Matikan segala kedaginganku Tuhan. Aku mau menjadi manusia yang baru. Tanpa uang loh saudara, tanpa uang 1 sen pun. Saya gak bisa telepon ke orang tua minta uang. Gak ada satu orang pun yang bisa saya taruh harapan saya. Benar-benar saya hanya berurusan dengan Tuhan. Di tempat kos itu saya doa puasa, dapat penglihatan. Saya berdiri depan ribuan orang untuk menyampaikan firman di atas mimbar. Tuhan bilang, satu saat aku akan membawa engkau. Engkau lihat ada begitu banyak orang yang sedang menantikan kasihku. Dan engkau harus pergi kepada mereka. Ribuan orang saya berdiri di panggung. Di bawah itu ribuan orang saya lihat. Begitu buka mata, cucian. Waktu doa hadirat Tuhan penuh, lihat penglihatan, yes, amin. Buka mata, piring kotor. Bagaimana kita bisa memandangnya? Saya tetap teguh di dalam iman. Saya diproses bukan 1-2 tahun, puluhan tahun saya diproses Tuhan. Tapi hari ini saya melihat, sekali tayang live streaming di YouTube 70.000, 80.000, bahkan khotbah-khotbah saya ditonton sampai jutaan orang, saudara. Apa yang Tuhan janjikan itu Dia genapi. Tapi kita jangan menjadi lelah. Makanya saya tadi bilang, saudara nggak punya uang, asal engkau punya Tuhan, engkau bisa hidup. Saya kalau udah nggak ada makanan, saya puasa terpaksa. Tapi nggak apa-apa, manusia roh saya semakin dibangun. Sekalipun manusia jasmani saya semakin merosot, tapi manusia batiniah kita dikuatkan. Saya jalani semua proses itu. Kenapa saudara? Karena saya tahu ada jaminan hidup di dalam kekekalan. Jaminan hidup di dalam kekekalan. Ini adalah sebuah jaminan yang melebihi harta, kekayaan apapun juga yang engkau cari di dunia ini. Jangan cari kekayaan. Itu bonus yang akan Tuhan berikan buat kita.